Bukan asal karena sudah dibayar, jadi asal-asal aja ya. Gula itu tidak mencetak tentang lomba. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Ngobas. Kali ini kita kedatangan tamu nih, seorang apa Ber? Mau disebut Ber? Apa ya? Terserah sih orang pegiat seni atau pegiat kreatif atau penghobi gambar lah. Oh, penghobi gambar. Jadi ngapain aja Ber? Kalau kegiatan Berin selama ini? Kalau aku sih kegiatan sih ini sih bang macam-macam, tapi lebih memang kegiatan dalam berkesenian tuh di gambar. Oh di gambar. Memang dari kecil suka gambar? Bisa dibilang sih hampir sama kayak inilah ya, aku anak-anak pada umumnya lah. Dari kecil tuh hobi coret-coret, hobi gambar di balik-balik buku. Dari SD? Iya, bisa bilang dari SD. Jadi ya bisa bilang sih memang hobi sih. Memang hobi? Beranjak dari hobi memang. Terus belajar sama orang atau? Aku sih cenderung malah hobi memperhatikan gitu. Jadi memperhatikan, terus kita mencari tahu sendiri gitu kan. Terus juga belajar sama orang juga. Artinya itu kita dari ngobrol-ngobrol kayak ini gitu kan, pasti kita dapat sesuatu gitu, baru kita cerna gitu. Nah, kalau ngomong soal gambar tadi kan, kau masih ingat gambar yang pertama kali yang kau buat? Kalau dulu gitu kan, waktu kalau kecil. dulu sih mungkin karena hobi dengan hal-hal kayak hewan macam, jadi emang kalau dari kecil sih hobi udah menggambar tema-tema hewan. Kalau kita dulu kan kayak gunung gitu kan, gunung bawah, gambar legend, sawah, gambar legend itu kan. Gambar legend itu emang pasti itu. Terus matahari di tengah-tengah. Jadi awalnya dulu belajar itu dulu atau langsung bisa pro kayak sekarang? Rasa sih kayaknya memang tanpa orang sadar sih dia gambar legend itu pasti bakalan tergores deh sih dari tangan. Nggak tahu ya, mungkin kalau diperhatiin kayaknya emang kayak gitu sih ya. Jadi emang dari kecil di lingkungan keluarga tuh memang suka gambar atau kayak mana? Mungkin sih pada awal saya tidak terlalu yakin atau mungkin kita tidak tahu bahwa kita tuh bisa dibilang itu hobi atau apa, tapi memang hampir sering sih mengisi waktu itu dengan itu gitu. Atau bisa kita sedang sekolah, bosan dengan yang mungkin topik-topik yang diajarin guru atau segala macam, biasa tuh diekspresikan tuh ke dalam itu, di balik-balik kertas, apapun yang kita bisa temui lah gitu kan. Jadi memang dasar suka gambar, terus rutin dilatih. Ya. Jadi sekarang bisa lebih bagus lah ya. Iya benar. Kan ada istilah itu kan bang, tidak ada orang profesional yang tanpa langsung melalui amatir. Benar. Jadi semua orang tuh yang harus amatir dulu, langsung jadi pro. Iya. Jadi sekarang kegiatan apa aja Bang? Kalau kegiatan sih sekarang ya masih berkecimpung di hal-hal yang kita suka tadi lah, gambar, juga ada kegiatan juga sih ngisi mengajar anak-anak. Mengajar anak-anak di mana tuh? Sebelum di Cecilia Art, kalau bagi ada yang mau kan. Oh ya, Cecilia Center yang di Talang Banjar ya. Terus hampir kebanyakan sekarang waktunya di situ. Jadi sebenarnya sih bukan ngajar, tapi kita kayak kita yang belajar sama mereka gitu kan, dan gitu juga ya bermain lah gitu kan, main bersama tapi dalam konteks itu menggambar. Karena pada dasarnya kan guru kan juga belajar sama siswa kan. Iya benar, kita pun belajar juga dari mereka gitu kan. Terus di mana lagi? Ada lagi? Kalau karena sebelum pernah ngisi di sekolah juga gitu kan, tapi karena ya pandemi mungkin jadi untuk saat ini sih masih berkegiatan sih di Cecilia, dan mungkin ada beberapa datang-datang ke rumah lah kegiatan. Oh private gitu. Kalau di Cecilia kalau boleh tahu tuh Bet, ini kalau ada adik-adik kita yang nonton nih, setiap hari apa aja nih kalau mau temui sama Om Beri atau sih kalau Om Beri? untuk slot hari sih kita terbuka. Cuman mungkin kadang-kadang kan ada istilah tuh cocok dan cocoknya gitu kan hari. Cocok nggak? Gimana nih? Cocok hari ya? Cocok-cocokan hari gitu. Jadi bisa disepakati sih. Mungkin bisa langsung datang dan langsung ngobrol. Oh jadi mereka datang nanti cocokan hari. Iya. Kalau cocok baru masuk. Itu Beri ngajar di Cecilia tuh ngajarnya
per satu orang atau harus kumpul berapa orang dulu baru bisa ngajar tuh gimana? Mungkin kayak ini sih jatuh tuh kayak kelompok gitu lah. Jadi Hmm. per sesi itu mungkin ada beberapa anak gitu. Jadi memang per kelompok lah bisa dibilang. Satu kelompok berapa orang? Kalau semasa pandemi ini sih kita sih membatasin sih, mungkin paling banyak tuh 4 sampai 5. Oh, 4 sampai 5 ya. Karena juga kita kan menjalani prokes segala macam gitu kan. Udah bisa juga ya sama-sama ini lah jago supaya si guru Indonesia cepat. si guru aman, si Iya. aman juga. Terus pandemi juga cepat berlalu gitu. Amin. Jadi berpengaruh nggak sih Bang dengan apa? Kan dengan kan Berry kan buka orderan juga ya untuk Ya. untuk gambar lukis atau gimana ya? Ada sih Bang, misal kalau Nah. sifatnya kadang kan orang ada mau ngasih sesuatu sama entah itu pacar, keluarga, teman dekat atau apapun itulah kan bisa gitu. Oh yang kayak ini ya, kayak ini boleh. Ini kalau ini sih mungkin jual? lebih ke karya-karya pribadi sih, ke ya bentuk ekspresi kita sendiri lah gitu kan. Oke. Bisa tuh ini karya-karya pribadi lah, mungkin bisa dibilang tuh kita bedain jadi duo karya pribadi mungkin sama karya komersil. Ada bawa contoh karya Oh, komersial? kalau karya komersil sih ada sih mungkin kalau selama sih kalau untuk contoh yang kayak pernah dibuat sih tidak ada simpan karena kan banyak kalau orang pesan kan udah dibuat gitu. Aku biasa ngasih yang asli gitu. Tapi kalau mungkin kurang lebih sih ada sih kayak gini lah. Drawing gini gitu kan. Tapi sih kalau orderan sih aku lebih fokus ke kertas lah. Nampak ada? Udah kayak ke kanvas kurang lah. Lebih ke drawing gitu. Tapi kalau kanvas bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Bisa. Cuman mungkin istilahnya tuh keseringannya tuh memang di sini. Kebanyakan orang pesan yang kayak gini. Terus juga memang aku tuh mungkin lebih gampang untuk menyelesaikan sebuah komersil itu dengan ini. Karena kan kalau gitu berbicara komersil kan berarti ada rasa tanggung jawab supaya si yang pesan pun puas. Gitu. Iya. Jadi mungkin kalau di kertasnya kita lebih berani bertanggung jawabnya gitu. Oke. Karena kan harus ada bertanggung jawab juga. Oke, benar. Jadi bukan asal karena sudah dibayar, jadi asal-asal aja ya. Kita harus ya, menghargai juga karena kan kayak manapun kan berapapun dibayar yaitu bentuk Apresiasi. mereka dan inilah bentuk apresiasi Iya. kita sendiri kan gitu kan karena mereka juga menyukai hasil tangan kita. Ini kalau gini bisa berwarna kan atau? Bisa kalau misalnya kebetulan ada yang mau color atau mungkin suka dengan black and white gitu kan bisa. Oh, bisa by request. Bisa by request. Dan ini ukurannya bisa by request juga. Kalau ukuran sih bisa request juga, misalnya kalau yang agak besar bisa nggak? Bisa juga. Oh, bisa juga. Jadi bebas ya mau foto apa aja bebas. Bang. Mau itu pun gambar tadi entah itu pacar, keluarga atau mungkin kalau cuma sekedar dia punya artis yang dia hobi juga bisa gitu. Oke. Orang-orang yang dia kagumi gitu kan, apa gitu kan bisa juga. Jadi orang yang pesan dari buatkan terus sama bingkai sekalian. Sama bingkai sekalian. Oke. Selain itu Bar, yang aku dengar mural-mural juga, mural-mural di tempat-tempat. Iya, kita kebetulan juga sering berkegiatan mural di jalan sama kawan-kawan graffiti gitu kan. Tapi kalau aku sendiri sih emang lebih ke mural. Yang sifatnya tuh masih painting lah gitu. Oke. Boleh kesini Bu, kopinya nggak apa-apa. In frame. Gitu aja. Yes, kasih ya. Kasih. Monggo Ber, kopinya Ber. Siap. Oke. Ngopi dulu Ber, boleh Ber? Ya Bang. Siap. Jadi kalau kegiatan mural sih paling gitulah. Kita sama kawan-kawan tuh memang ya mungkin bisa dibilang tuh berekspresi lah karena kan kawan-kawan memang banyak berkecimpung di street art tadi di jalanan gitu. Oke. Jadi kalau kalian mural-mural itu tuh kayak nyari spot-spot tertentu ya, atau sudah ditentukan ini nih? Kalau Atau hunting dulu? Kalau sport sendiri sih kadang hunting, ada juga yang memang misalnya kita lagi jalan gitu kan yang motor, terus kita lihat ada spot yang ya mungkin cukup menarik gitu kan, untuk kita taruh sebuah gambar. Biasa tuh kawan-kawan sering ngasih informasi, ini ada dinding nih gitu.
Jadi kalau yang bagi yang punya waktu ataupun pengen hari itu gambar, biasa langsung datang kayak gitu. Nah kadang kan gini nih, kadang kan untuk informasi untuk kawan-kawan yang nonton nanti nih, mural itu sebenarnya boleh nggak sih? Atau harus minta izin lu sama FT setempat itu gimana? Mungkin ya sejauh yang aku tahu, mungkin kalau misalnya sifatnya kita di jalan, memang sih ada baiknya sih izin gitu kan. Tapi memang kadang-kala tuh ketika itu jadi properti pemerintah, biasa tuh kan terlalu panjang tuh kalau kita mau. Iya. Birokrasinya sampai berentet ya. Makanya mungkin kita langsung datang. Iya. Jadi kalau kan di properti pemerintah sih biasa itu langsung lah gitu. Tapi kan kawan-kawan kan dengan bisa bilang tuh teknik sendiri sih bukan yang asal-asal gitu kan. Juga dengan modal yang mungkin tidak sedikit gitu kan. Jadi memang secara pengerjaan sih mereka total gitu. Jadi bisa bilang tuh hasilnya tuh bukan asal-asal, bagus gitu. Dan itu pun modal sendiri ya? Modal sendiri lah sejauh ini yang Cat segala macam. Cat segala macam. Apa sih yang kalian yang kalian kejar dari mural tuh apa sih? Kalau kita bilang sih apa yang untuk pribadi itu? Sebenarnya sih mungkin lebih ke kebutuhan masing-masing orang ya, mungkin kepuasan batin gitu. Karena mungkin setiap manusia itu berbagai macam bentuk cara dia mengekspresikan sesuatu gitu kan. Mungkin salah satunya kawan-kawan yang ataupun aku sendiri sih mungkin dengan bentuk seperti itu. Tapi kalau aku sih memang di jalan tuh bagian dari seperti bermain lah gitu. Aku anggap diri aku kayak anak-anak gitu. Aku bermain dengan kawan-kawan tadi gitu kan. Jadi lahan itulah ya, dinding tersebut lah jadi lahan bermain kalian. Itu apapun yang ada di alam nih kita bermain di situ. Ya, kalian ekspresikan ya di situ ya. Benar. Oke, cukup menarik nih. Jadi kawan-kawan kalau ada yang mau pesan nih, bisa dihubungi di mana, Bang? Ada IG atau ada apa? Kalau IG kita sendiri ada sih Bang, IG orderan Giftbless 03 mungkin nanti kita cantumkan di sini. Oke. Tapi kalau misalnya slow respon karena jarang ada IG, mungkin langsung dikontakin langsung bisa. Ada nomor ya. Ada nomor nanti kita cantumkan di deskripsi juga ya. Nah jarang sih buka IG kan, kalau yang IG komersil, IG pribadi sering. IG pribadi sering ya. Oke. Jadi sekarang ini apa aja kegiatan? Kan pandemi sudah mulai, kerjaan itu sudah level PPKM 2 ya. Level 2 ya. Bisa dibilang membaik lah gitu. Sudah membaik. Jadi kegiatan lancar lagi kah atau gimana? Kalau ya mungkin bisa dibilang tuh ada sisi tergantung kita sih yang nggak bilang. Bisa dibilang sih cukup dibandingin sebelumnya gitu kan, jauh lebih baik. Nggak pengen ngajak di sekolah lagi? Pengen sih karena kan seru gitu kan ketemu anak-anak gitu kan. Nah serunya itu beda kalau ngajar di privat terus di lembaga kayak Cecilia tadi sama di sekolah tapi beda ya? Mungkin beda sih, mungkin bisa dibilang tuh kita bagi kayak mana ya, dibilang beda tidak terlalu ada secara signifikan karena kan orang yang kita temuin pun sama gitu, artinya anak-anak gitu. Terus kegiatannya juga sama, konteksnya sama, menggambar gitu. Tapi paling mungkin dari sekolah ada tuntutan tertentu atau dari tempat itu mungkin ada tuntutan tertentu. Masing-masing tempat beda kebijakan. Benar, beda kebijakan. Ini paling beda sih, tapi kalau dibilang yang dari sudut lain sih seru ya, terus juga aku pun banyak belajar juga sih dari anak-anak. Jadi tergabung dalam komunitas yang dijalani? Kalau penggiat seni atau pelukis atau apa gitu? Kalau sejauh ini sih aku dibilang mengikatkan diri sih tidak sih, tapi mungkin sering hadiri ataupun mungkin berkumpul atau menghadiri suatu diskusi gitu kan. Mungkin ada sih tempat-tempat kami sendiri, wadah kami sendiri, dan kawan-kawan pun mungkin tidak mengikat diri juga situ, tapi membuat suatu wadah, mana tahu nanti ketika ada yang mau cari bisa ke situ gitu. Kalau berarti tidak terikat gitu. Ada tempat khusus kalau setiap temuan, ada tempat khusus? Kalau tempat sih tidak ada sih secara khusus, cuman mungkin biasa itu titik-titik tertentu tuh ada yang sering datangin, kayak mungkin di kafe atau mungkin di beberapa studio kawan gitu, atau mungkin ya kapan inilah bisa janjian gitu. Tapi kalau untuk di sosial media sendiri sih ada sih akun-akunnya kayak 741 Street. 741 Street. Itu biasa tuh kalau kawan-kawan mau menghubungi bisa lewat situ gitu kan. Kan nanti kan kalau ada kawan-kawan yang mau gabung kan misalnya dia suka lukis, tapi masih cupu lah, masih amatir lah, malu-malu, pengen dalami lukis, itu boleh tuh gabung tuh.
sejauh ini sih kawan-kawan Jambi sih selalu terbuka ya, Open ya? Iya open gitu, dari istilah tuh, oh kau baru pulang muda ada kayak gitu. Jadi saya tuh semua itu sama gitu. Kadang kan ya di semua komunitas kan tuh ada tuh yang senior yang terlalu benar. jaga gap sama junior kan, Atau jago sama nggak jago, tanpa mendominasi. nah tahu nominasi. Itu tuh di situ kalau di komunitas 0741 Street ini ada nggak sih? 741. Nah. Kayaknya sih tidak ada sih kalau di komunitas gambar lah gitu Nah. kan, atau komunitas pegiat seni di Jambi ya, khususnya mungkin anak muda gitu kan. Sejauh ini sih mereka nganggap tuh ya sama gitu. Yang mau belajar ataupun yang mungkin sebelumnya melakukan itu gitu kan. Tidak ada istilah kayak berusaha jadi senior ataupun menjuniori lah gitu. Ya, Jadi sama gitu. karena duluan lukis terus Nah, mungkin benar. jago Iya. malam bully. Bully Karena orang. kan kalau teknis itu kan bisa dicapai. Oh, jadi kayak aku bisa belajar ya? Bisa bang ya. Dari nol sama sekali? Semua orang sih bisa gambar. Cuman mungkin tidak semua orang mau mengeluarkan cukup energi ke sana gitu. Oh. Juga semua orang sih bisa. Dan tidak terbatas umur. Tidak terbatas umur. Karena kan ada juga orang yang kayak beberapa pernah aku baca tuh pelukis-pelukis yang mungkin cukup terkenal di usia yang cukup tua atau mungkin dilihat dari riwayat dia itu melakukan kegiatan seni itu setelah usia yang tidak cukup muda lagi. Artinya itu yang dilakukan pada waktu itu hasil manifestasi kegiatan dari masa kecil dia gitu. Dan pada akhirnya pun tercapai juga gitu. Bisa juga. Jadi bisa belajar Bisa, ya, walaupun dari nol ya. Hmm. Nah tuh kawan-kawan. Jadi kalau ada yang berminat atau yang ini kayaknya aku pengen gambar Ya. nih, pengen belajar, datang aja. Iya. Nah, datang aja nanti. Bisa. Nanti diajari sama kawan-kawan yang lain, sharing lah. sharing ya. Nanti bisa digali ya, Iya. bisa dibantu digali ya. Karena memang sering terbentur gitu, misalnya kayak aku ini dulu hobi gambar, tapi karena aku mungkin kerja ataupun aku jadi tertinggal lah gitu, kita atau mungkin sedikit terlupakan, bisa tak ya ikut lagi atau mungkin melakukan itu lagi atau mungkin bisa tak capai kayak kalian atau secara teknis gitu kan. Kan banyak kayak gitu ya. Karena sih mungkin bisa-bisa baik tergantung di orang. Nah kalau dalam hal komunitas itu adakah kayak biaya pendaftaran tuh gimana? Kalau biar daftaran sih kayaknya udah ada sih Bang. Jadi datang aja gabung. Memang kayak ya guys ngumpul-ngumpul main-main kayak gini ngobrol. Tapi memang mungkin seperti yang sering diomongin mungkin itu tadi atau kegiatan itu tadi dalam konteks masih seni tadi, senian lah gitu. Oke. Nah kalau dari Bari sendiri nih, udah pernah ngikutin kompetisi nggak Bari? Aku Kayak untuk itu kayak lomba-lomba lukis atau apa? kalau kompetisi sih mungkin kurang karena aku mungkin secara jiwa tuh kan jiwa-jiwa kompetitif agak kurang sih kalau aku. Tapi kalau untuk mengikutin sih ada lah beberapa gitu kan. Itu kalau misalnya waktu itu kebetulan bisa nih gitu. Itu. Tapi memang untuk semangat kompetitif kan agak kurang sih. Tapi yang pernah dulu? Ada sih beberapa lah. Oh via online atau datang langsung ke lokasi ke keluar kota? Itu ya ada yang datang atau kalau online sih karena mungkin baru-baru ini sih sering disegarin kan jadi enggak, kalau online sih enggak pernah. Kalau ngikutin lomba lukis atau lomba gambar di daerah lain pernah? Enggak Pernah. kurang memang itu tadi kayak untuk ikut-ikut kegiatan lomba-lomba tuh emang agak kurang. Lebih suka berkreasi untuk kepuasan sendiri atau ngajarkan anak murid ya? Iya benar, dari situ sih kurang. Oke. Nah terus Ben, rencana ke depan apa nih untuk pribadi nih dalam hal dunia gambar, dunia lukis? Kalau rencana ke depan sih gimana ya? Mungkin aku Atau pengen nih kadang kan kalau bisa dibilang pelukis atau penggiat gambar pengen buat pameran sendiri nih. Oh iya, ada yang goal-goal kayak gitu. Nah kalau biar sendiri? Kalau aku sendiri sih mungkin kalau harapan depan sih kayaknya harapan lah gitu kan. Harapan ya, kepengennya apa? Pengennya sih mungkin dia bisa tetap di dunia ini lah ya gitu. Seperti itu dalam kegiatan berseni tadi.
kalau untuk kayak goal seperti pameran ataupun punya ini studio segala macam kan mungkin belum lah kayak karena aku takut berekspektasi kan. Takut ekspektasi kayak mana tuh? Arti itu ya aku takut membayangkan hal-hal yang mungkin terlalu jauh gitu. Jadi aku jalani yang ada secara total. Karena aku yakin apa yang kita lakukan itu pasti ada sesuatu. Ya. Jadi aku udah jarang sih berekspektasi. Yang penting sekarang pengen berbagi ilmu sama anak-anak, sama adik-adik yang suka gambar ya. Iya, dari benar salah satunya itu juga. Nah terus kalau adik-adik yang suka gambar tuh ya yang Beri ajarin tuh, ikut lomba itu dibimbing lagi nggak tuh? Kalau dari tempat sendiri sih tidak untuk membuat anak menjadi menang gitu karena kan bukan menjadi seorang apa ya untuk patokan untuk jadi juara lomba ya. Karena kan kalau kami sendiri sih mungkin lebih ke ini sih apa ya istilah itu mengiringi atau mungkin support system lah gitu dalam konteks tadi si anak mungkin menyukai kegiatan menggambar kan kita sekedar support system karena pada akhirnya kan kembali ke anak itu sendiri. Jadi kan memang bimbing tapi bukan tujuan untuk anak itu untuk ikut lomba, tapi kalau memang dia ikut lomba ya itu nggak apa-apa. Ketika kita tidak gula itu tidak mencetak menang lomba apa. Oke, ini seru nih. Nanti kapan-kapan kita bisa main sesi lihat Mr. Berry ngajar nih. Lihat proses anak-anak yang lucu-lucu itu buat gambar dari nol sampai jadi. Ada nggak sih gambar anak-anakmu yang menurutmu yang kayaknya udah pro nih, udah bagus nih? Kalau gambar anak-anak sih yang diajar, yang diajar kayak mana tadi? Ada sih lukisan anak-anakmu atau hasil gambar anak-anakmu itu yang menurutmu ini seharusnya ini bukan les lagi nih, tapi udah bisa di dunia pro. Maksudnya secara teknisnya dia sudah lebih. Ya secara hasil juga. Kadang sih ada sih ketemu karena kan memang kebanyakan anak tuh sudah melakukan itu tuh jauh sebelum itu gitu. Mungkin di rumah aja sering entah itu dari YouTube atau mungkin nengok dari kawan-kawan sekolahnya gitu kan. Jadi secara teknis pun sebenarnya dia sudah tahu. Cuman mungkin di situ kita lebih mengarahin misalnya kalau istilah tuh menambahkan supaya kalau ini bagus, tapi kalau ditambahin kayak gini mungkin lebih bagus. Atau mungkin lebih ke situ sih. Tapi kan kalau teknis sih untuk anak-anak kan karena kita ya kan semua anak itu bagus gitu kan karena usianya juga segitu tentunya dengan usia segitu hasil yang dibuat pun ya tapi itu sudah bagus. Bukan berarti kita sebagai guru nuntut anak itu gambar yang wow ya. Oke, seru nih seru. Udah berapa menit bro? 5 menit lagi. 5 menit lagi, oke. Kita pengen lihat proses dari gambar dari nol sampai jadi. Thank you Wer. Siap. Thank you Bang Robin. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Bye.